Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertemu dengan Komisi Yudisial untuk menghadiri agenda audiensi. Hal ini menindaklanjuti laporan terhadap Majelis Hakim yang menangani kasus impor gula di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Usai pertemuan tertutup, Komisi Yudisial menjelaskan akan menindaklanjuti laporan Tom Lembong soal indikasi pelanggaran hakim yang memberikan vonis terhadap Tom. Ketua Komisi Yudisial mengatakan menaruh perhatian pada kasus Thomas Trikasih Lembong karena sudah menjadi perhatian publik. Selain itu, kasus Tom Lembong baru pertama ada pemberian abolisi dari Presiden sehingga Komisi Yudisial akan menindaklanjutinya laporan sesuai dengan kewenangan KY. Khusus kasus Pak Tom ini ya, karena ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting. Karena mungkin seingat saya baru pertama kali ada pemberian abolisi ya. Ya. Jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Tom didampingi sejumlah kuasa hukumnya. Kedatangan Tom bersama tim kuasa hukum guna memenuhi undangan Komisi Yudisial atas laporan yang mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Selain sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, kehadiran Tom di Komisi Yudisial juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan untuk kebaikan bersama. Sebelumnya, Tom bebas setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Gimana kabar Pak Tom? Baik Pak Tom. Sehat Pak Tom. Hari ini tanggung jawab bersama ya, untuk tidak melakukan pembiaran ya. Dan justru kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki ya, saya juga sampaikan bagi saya tidak ada justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia. Lalu apa yang menjadi dasar Thomas Trikasih Lembong melaporkan 3 hakim yang mengadilinya dalam perkara impor gula? Kita bahas bersama kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Zaid Musyafi. Mas Zaid, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Tadi sudah melakukan audiensi dengan Komisi Yudisial. Boleh diinformasikan kepada kami apa saja yang menjadi poin-poin pembahasan dalam audiensi ini? Iya, terima kasih Kompas Petang. Yang pertama, audiensi ini adalah tindak lanjut dari laporan kami pada minggu lalu ya, atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara Pak Tom Lembong. Yang kedua, pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu bukan pelanggaran yang konteksnya substantif materi pokok perkara, melainkan pelanggaran yang di dalam dugaan profesionalisme hakim ya, yang menyangkut tentang kode etik profesionalisme hakim. Nah, salah satunya adalah hakim tidak mengedepankan asas presumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, hakim juga tidak mencerminkan perlakuan dalam ruang sidang itu sebagai pihak yang netral gitu. Jadi ada beberapa kejadian yang menurut kita seharusnya hakim kan tidak berstatement sedemikian, tidak berlaku demikian, tapi kenapa melakukan hal tersebut? Untuk itu sebenarnya kemarin dengan ada atau tidak adanya abolisi, kita sudah mempersiapkan laporan-laporan ini. Nah, contohnya pada saat pemeriksaan BAP Ibu Rini Sumarno, ya kan, itu ternyata itu kan sudah 4 kali panggilan jaksa mengatakan. Nah, tapi Bu Rini Sumarno bilangnya lagi ada agenda keluarga di Solo. Padahal hakim ini punya kewenangan memerintahkan jaksa untuk menghadirkan secara paksa
Oke. Kenapa dia tidak melakukan itu, malah melakukannya adalah memberikan izin kepada jaksa penuntut umum. Jadi artinya untuk secara membacakan garis BAP besar ini. Pak Tom ingin mengajukan keberatannya bahwa ada rasa ketidakadilan saat kasus ini ditangani Tipikor. Mas Zaid, kalau boleh tahu, tadi kan juga diberitahukan bahwa Komisi Yudisial sudah membentuk tim analisis internal. Apa saja sih yang akan dianalisa oleh Komisi Yudisial ini? Ya, penting saya jelaskan dulu bahwasannya Pak Tom ini tidak dalam rangka balas dendam atau menyerang institusi atau apapun dalam hal yang sifatnya destruktif. Beliau secara tegas dalam konferensi pers tadi menyatakan ini adalah kritik, ya kan, evaluasi yang bersifat konstruktif. Agar apa? Agar tidak ada lagi hakim-hakim di Republik Indonesia ini yang memperlakukan atau menangani suatu perkara itu tidak mengedepankan asas-asas kejujuran, asas profesionalitas dan mengedepankan etik dan profesionalisme hakim. Nah, tim yang sudah dibentuk oleh Komisi Yudisial tadi disampaikan langsung oleh Komisi Yudisial dalam audiensi. Jadi Komisi Yudisial itu sudah membentuk tim untuk melakukan analisa. Cuman mereka memang minta waktu karena memang putusan ini kurang lebih 1000 lebih halamannya. Walaupun kita sudah mencoba mempermudah, kita resume dari laporan-laporan kita dan bukti-buktinya sudah kita permudah. Tapi tim dari Komisi Yudisial sudah terbentuk. Nanti apakah ini masuk dalam ranah pelanggaran kode etik dan kehormatan hakim, ataukah ini masuk ke dalam ranah teknis yuridis, nanti asli tim analisanya yang akan melakukan analisa terhadap laporan kami. Tetapi setelah ini langkahnya adalah Pak Tom akan dimintai keterangan dulu atas laporan yang sudah Pak Tom buat ini. Oke, Mas Zaid, tentunya untuk membuktikan ada tidaknya indikasi pelanggaran dari hakim di Tipikor tersebut yang menangani kasus Tom Lembong, apakah tim kuasa hukum sudah mempunyai bukti-bukti kuat yang turut dilampirkan? Dan apakah dasar ataupun motivasi dari pelaporan ini termasuk soal saksi penting yang tidak dihadirkan di pengadilan? Salah satunya. Jadi kalau dalam prinsip kita, mahkota seorang hakim itu ada dalam putusannya, dan mahkota sebuah putusan ada dalam pertimbangannya. Nah, salah satunya itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang menurut kita tidak mengedepankan asas-asas tersebut. Di luar yang tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada dugaan-dugaan pelanggaran ketidakprofesionalan dan juga pelanggaran atas profesionalan hakim dan kode etik dalam menjalankan proses persidangan. Ada 2 poin tersebut yang kita prioritaskan. Nah, mengenai bukti, salah satu bukti yang kita ajukan adalah sama persisnya pertimbangan dengan isi BAP, yaitu adalah keterangan dari Bu Sri Agustin yang menyatakan bahwasanya yang perintah dari atasan itu adalah perintah dari saudara Pak Tom Lembong. Padahal Pak Tom tidak ada pernah menerbitkan perintah yang dimaksud dalam keterangan kesaksian itu. Gitu. Baik. Jadi memang pada faktanya dalam persidangan itu perusahaan swasta itu memang tidak ada yang dapat perintah dari Pak Tom ataupun dari Kementerian Perdagangan, khususnya Dirjen Daklu itu tidak ada yang menerima perintah Pak Tom untuk menunjuk siapa-siapa aja perusahaan-perusahaan yang melakukan importasi gula, termasuk juga terhadap distributornya. Gitu. Itu tidak pernah ada. Tapi isi BAP-nya itu sama persis dengan pertimbangan, inilah salah satu dasar yang kita adukan. Baik, terima kasih Mas Zaid Musafi, kuasa hukum dari Thomas Trikasih Lembong. Terima kasih.